Selamat siang, Pak Amir. Selamat siang Bu Tiara. Halo Bu Tiara, bagaimana kabarnya? Nah, kurang baik nih. Pak Amir kira-kira punya waktu Oh, luang nggak ya? Saya pengen cerita ya. oke baik. Alhamdulillah untuk waktu saya punya banyak sekali Bu Tiara ini. Tadi sepertinya Bu Tiara Bu Tiara apa yang mau dibantu ini? Oh iya, saya ingin mengganggu waktunya sebentar ya, Pak Amir ya. Saya Oh siap. saya mau sharing tentang masalah saya, Pak. Oh baik. Ada masalah apa Bu Tiara? Sebenarnya saya hanya ingin mencari solusi sih atas pemecahan masalah yang saya hadapi. Ya baik. Berarti pertemuan kita kali ini kita bersama-sama akan mencoba untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dialami oleh Bu Tiara ya. Baik, permasalahan apa itu Bu Tiara? Saya merasa sedih, Pak, karena proses pembelajaran bahasa Jawa yang saya lakukan di kelas 10 sepertinya kurang maksimal. Pembelajaran bahasa Jawa di kelas 10 ya saat ini masih kurang maksimal ya. Oke, baik. Nah, bagaimana Bu bisa kurang maksimalnya ini kenapa ini Bu Tiara? Saya kok ngerasa keaktifan murid-murid saya dalam pembelajaran bahasa Jawa itu kayak naik turun gitu loh Pak, kayak kurang aktif, terus mereka juga kurang berani dalam menyampaikan pendapat, bahkan ada yang hanya diam dan tidur di pojokan kelas. Oh, begitu. Jadi pembelajaran dirasa kurang aktif, kemudian ternyata siswa ada yang bahkan sampai tertidur di dalam kelas ya. Nah, ini menurut Bu Tiara ini ya, kenapa pembelajaran bahasa Jawa itu bisa demikian? Kalau saya ngerasa sih masih ada pengaruh sedikit dari pembelajaran COVID-19 kemarin, serta Mhm. kalau saya itu kurang bahan ajar dan media pembelajaran. Jadi saya hanya menggunakan buku teks saja. Oh, jadi begitu. Jadi, kemarin siswa kurang aktif karena mungkin terkait dengan, ya beberapa waktu lalu ada pandemi gitu ya, sehingga mereka terbiasa, belajar di rumah agak nyantai seperti itu ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Nah, menurut Bu Tiara ada berapa anak ini yang, tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran ini? Dari sejumlah siswa yang ada di kelas Bu Tiara ini? Saya punya murid 36, hanya sekitar Mhm. 12 saja Pak yang aktif, yang istilahnya mau bekerja sama dengan saya, sedangkan yang 24 anak kadang bermain HP, kadang bermain dengan temannya, seperti itu. Oh, begitu. Jadi sekitar mungkin hanya 35% ya Iya, dari jumlah siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Tiara. Oke, baik, kemudian kenapa Bu Tiara menginginkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran bahasa Jawa? nah itu Pak, kalau siswa aktif, jelas tujuan pembelajaran kan akan dicapai nih, Mhm, dan betul. prestasi siswa. Jadi saya tidak perlu bingung Pak kalau misalnya ada lomba bahasa, lomba sastra, itu saya agak kebingungan karena anak-anak itu menunjukkan ketidakaktifannya dan ketidak kurang sukaannya dengan pembelajaran saya Pak. Oh, iya baik, betul sekali ya, tentu. Keaktifan pasti ya dengan aktif mereka akan, ya secara tidak langsung ya, lebih serius dalam belajar sehingga mereka juga mempunyai prestasi yang baik. Kemudian kalau lomba-lomba tidak usah bingung-bingung ya cari siswa, ya oke betul sekali ini. Nah menurut Bu Tiara ini, eee apa yang Bu Tiara sudah lakukan nih dalam kegiatan pembelajaran saat ini? Kok, masih, apa, siswa ini menjadi kurang aktif ini? Jujur saja Pak, saya hanya menggunakan buku teks dan saya hanya menggunakan modal ceramah seperti itu. Jadi siswa dirasa tidak banyak omong dan yang lain. Jadi saya memberikan tugas yang istilahnya yang penting tugas tersampaikan dengan baik, nilai bisa dicapai. Seperti itu, Pak. Oh, begitu. Jadi untuk sementara ini masih buku teks ya yang Bu Ya, Tiara gunakan, sehingga tadi siswa nampak kurang aktif dan juga
siswa, kurang sedikit termotivasi untuk belajar. Nah, ya baik. Oke, kalau begitu, kira-kira ini, model pembelajaran apa yang bisa atau hal apa yang bisa Ibu Tiara lakukan untuk, mengatasi ketidakaktifan siswa di kelas Bu Tiara saat ini? Kalau saya berpikir, sepertinya model problem based learning atau model PJBL, project based learning itu, dan saya menggunakan media pembelajaran berbasis 21 atau IT seperti Kahoot, Wordwall, dan yang lain sepertinya bisa membantu keaktifan siswa saya, Pak. Bagus sekali rencana Ibu, ya. Oke, pembelajaran berbasis, project, kemudian menggunakan IT, ya tentu itu adalah ya mungkin sudah sesuai dengan kodrat, zaman saat ini ya, di mana anak-anak sekarang sudah hampir semua siswa pasti memiliki ya handphone ya, Iya, dan juga, mereka pasti bisa untuk mengikuti pembelajaran, seperti ini, gitu ya. iya, Oke, jadi, rencana Ibu untuk, dalam jangka waktu dekat ini ya, itu apa yang akan Ibu lakukan? oh iya. Saya tentu akan merencanakan pembelajaran dengan PJBL atau PBL tadi, Pak. Kemudian saya akan membuat Kahoot atau Wordwall tentang aksara Jawa, tapi nanti saya kemas dengan cerita. Kalau misalnya kita di Kulon Progo kan ada yang namanya cerita Gua Kiskedo. Nah, siswa tersebut bisa menyalin teks menyalin teks aksara Jawa ke berbahasa Jawa itu nanti lewat Wordwall. Jadi seperti itu, Pak, berbasis IT. Oh, iya iya, oke. Bagus, luar biasa sekali Bu Tiara. Nah, kapan nih rencana akan dimulai ini? Sepertinya akan dalam waktu dekat, Pak. Kemungkinan minggu depan karena Oh, ya, siap anak-anak siap. bisa belajar tentang aksara Jawa. Saya kan juga harus menyiapkan beberapa peralatannya kan, Pak. Oh, baik baik. Baik, siap, rencana minggu depan ya, luar biasa, satset tentunya ini ya. Nah, kemudian adakah mungkin gangguan ataupun, tantangan yang Ibu Tiara hadapi ini untuk ke depan minggu depan ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran aktif ini, berbasis IT ini tadi? Tentu yang pertama saya akan tentu lebih menyiapkan RPP yang harus menyediakan pembelajaran berbasis IT itu, Pak. Mhm. Kemudian saya harus menyalin aksara Jawa dari yang aksara Jawa biasa ke Wordwall atau Kahoot. Kemudian saya juga harus tentunya sebelum saya melakukan pembelajaran saya harus ngobrol dulu dengan guru teman sejawat saya apakah ini bisa digunakan. Tapi sepertinya bisa ya Pak Amir ya. Kalau berbasis IT Bisa itu bisa. digunakan di anak-anak SMK. Iya, bisa sekali tentunya Ibu. Terutama anak-anak SMK saat ini, anak generasi Z saat ini mereka juga sudah, istilahnya teknologi itu sudah, makanan sehari-hari ya. Mungkin saya rasa mungkin tidak akan terjadi mungkin kendala yang sangat serius ya. Oke, bagaimana komitmen Ibu nih terhadap, rencana Ibu ini nih? Tentunya saya akan melaksanakannya dengan sangat baik Pak dan saya akan Wah, merencanakan segala sesuatunya biar anak saya tuh bersemangat gitu loh Pak. Berarti saya menyediakan media mmm, pembelajaran. Kalau siap kuota ya siap kuota dan yang lain. Kemudian saya akan mengajarkan dasar-dasar aksara Jawa dulu sebelum mereka bisa menyalin aksara Jawa cerita Gua Kiskendo itu. wah, oke siap, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung tentunya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Tiara, sesuai dengan apa yang Ibu Amin. harapkan. Ya, Oke, amin. kemudian dukungan apa yang Ibu butuhkan kira-kira untuk, ketercapaian pelaksanaan rencana Ibu ini di minggu depan ini? Dukungannya tentu saja laptop, HP, kemudian kuota. Kemudian nanti mungkin saya akan membuat sedikit modul booklet tentang bagaimana cara penggunaan Kahoot atau Wordwall yang untuk anak-anak saya itu Pak. Dan nantinya mungkin akan dibantu oleh kalau misalnya nanti anak-anak sedang tidak ada kuota, mungkin akan saya arahkan ke laptop seperti itu Pak. Oh ya, siap. Ide yang bagus sekali dari Bu Tiar ini. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Amin. Nah, Terima saya kasih ya pengen Pak. ya sama-sama. Saya pengen dengar ceritanya lagi juga ini minggu depan ini terkait bagaimana hasilnya setelah itu menerapkan pembelajaran yang
Amin. mengintegrasikan IT dan berdiferensiasi ini. Oke. Amin. Oke, Bu Tiara, saya rasa, cukup, karena kebetulan saya ada agenda untuk ngajar juga masuk di kelas nih. Apakah ada yang ingin atau perlu dibantu lagi, Bu Tiara? Oke, mungkin untuk saat ini nanti saya akan membuat rencana dulu, kemudian besok mungkin saya akan menghubungi Pak Amir lagi ya untuk Oh, konsultasi siap. lagi, Iya, bagaimana siap. nanti cara pelaksanaannya dan evaluasinya seperti apa. Kalau Amir Baik sudah baik. bisa, Siap nanti siap. akan saya laksanakan segera besok minggu depan bisa langsung saya eksekusi gitu Pak Amir. Oke, saya doakan Oke, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu Tiara. Ya, amin. oke. Terima Dan kasih mohon ya Pak maaf sudah mendengarkan ya, saya. sama-sama. Ya, karena keterbatasan waktu, saya juga harus kembali ke kelas dulu ya, Bu Tiara. Oke, Oke. terima Terima kasih kasih. Pak Amir, Oke, hati-hati. sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, refleksi ya Pak. Ya, Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Pak Amir dalam proses coaching menjadi coach itu sudah melaksanakan proses sirtai, yaitu pada saat tahapan rencana aksi, di mana coach sudah dapat memunculkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian tadi Pak Amir sudah menerapkan mindfulness dan yang lain sebelum kita proses coaching seperti ini. Terus yang harus diperbaiki yaitu Pak Amir sudah bisa memunculkan pertanyaan berbobot, tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak konvergen atau kurang siap. berhubungan di antara itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence dan sebelum dan saat melakukan coaching yang saya lakukan sebelumnya, tadi Pak Amir sebagai coach itu, Pak Amir mencoba membuat keterikatan dan keterkaitan dengan saya, yaitu melalui obrolan santai di luar tujuan utama, tapi tetap dalam koridor proses coaching ini. Pak Amir juga tetap membantu saya dalam masalah ini, sehingga saya secara pribadi bisa lebih presence atau bisa lebih hadir dalam obrolan coaching ini. Proses coaching saya bisa fokus terhadap masalah saya seperti yang tadi sudah saya bilang. Pak Amir bisa tetap mengarahkan dalam koridor yang harus kita lakukan. Kemudian memproyeksikan hal-hal yang menjadi yang masalah pribadi saya, seperti tadi anak-anak itu kurangnya apa, kemudian kenapa anak-anak tidak aktif dan yang lain, itu Pak Amir bisa menghadirkan dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang saya coba perbaiki yaitu tadi ya Pak, memperdalam lagi pertanyaan yang ada. Kemudian umpan baliknya adalah pada saat saya di coaching, Pak Amir itu sudah menghadirkan rasa nyaman dan rasa keterikatan dan rasa keterkaitan dalam proses coaching ini. Sebenarnya saya agak malu Pak tadi untuk mengumumkan masalah saya, tapi Pak Amir bisa sebagai teman yang baik bisa mendengarkan dan tidak menghakimi saya atau tidak menjudge saya, malah memberikan solusi seperti itu. Kemudian ketika saya menyampaikan masalah, saya sudah mendapatkan solusi dan saya sudah merasa lega. Kemudian ada rasa kepedulian yang didapatkan dari Pak Amir terkait permasalahan saya. Kemudian kemantapan saya dari semangat dan bagaimana motivasi Pak Amir untuk saya bisa melaksanakan rencana aksi saya tersebut. Seperti itu Pak Amir, terima kasih proses coachingnya. Siap, terima kasih Bu Tiara, sama-sama. Saya tutup dulu rekamannya. Oke.